Dari sekian banyak bahan organik yang mudah kita dapatkan di rumah, sahabat, ada beberapa bahan yang memang setiap hari bisa kita dapatkan. Misalkan seperti air cucian beras. Nah, air cucian beras juga sangat mudah kita dapatkan setiap pagi, hampir bisa kita dapatkan. Kemudian ada satu bahan lagi, sahabat, yaitu ampas kopi. Nah, ampas kopi ini, sahabat, bagi sahabat yang di rumahnya ada yang doyan ngopi, apalagi dengan metode kopi tubruk, jadi kopi yang diseduh dengan air hangat, ini pasti mudah sekali mendapatkan yang namanya ampas kopi. Sebenarnya video mengenai ampas kopi dan ampas teh ini sudah pernah beli buat di tahun lalu. Bahkan beberapa tahun sebelumnya juga sudah pernah beli buat. Jadi sahabat, silahkan saksikan bagi yang belum menyaksikan. Akan tetapi di video kali ini beli memberikan cara yang paling mudah, sahabat. Cara yang paling mudah tapi membuat kualitas pupuk yang kita hasilkan dari ampas kopi ini sangat bagus dan sangat mudah diserap untuk tanaman. Ini adalah ampas kopi, sahabat ya, bukan kopi yang belum diseduh. Jadi inilah ampas kopi. Jadi kalau kita lihat secara tekstur ini mirip dengan kopi yang belum diseduh, akan tetapi ini ada ampas kopi yang beli kumpulkan, sahabat, beli kumpulkan, kemudian setelah itu beli saring, kemudian setelah itu beli jemur. Nah, kemudian setelah dijemur maka akan kembali kering seperti ini. Akan tetapi aromanya sudah sangat lemah, sahabat ya. Kalau beli cium aromanya sudah sangat lemah, tidak seperti kopi baru seperti itu, sahabat. Pasti ada yang bertanya, beli apakah saya boleh menggunakan kopi yang baru atau bukan ampas kopi melainkan ya serbuk kopi seperti itu? Beli mengatakan tidak. Karena apa? Yang pertama tentu saja di sini kalau sahabat menggunakan kopi yang baru, tentu saja sayang ya, sayang secara biaya seperti itu, sahabat. Karena pada prinsipnya di sini kita mengajarkan untuk menggunakan limbah bahan organik yang sudah tidak terpakai. Jadi kalau harus membeli ya sangat disayangkan sekali, harganya juga cukup mahal. Kemudian yang alasan yang kedua adalah ketika kopi atau kopi powder ini belum diseduh, sahabat, ini pH-nya, pH kopi itu sendiri, sahabat, dari data yang pernah beli baca, terutama pada kadar pH pada kopi powder yang baru, itu jenis kopi Robusta, itu menghasilkan pH sekitar 5,28. Kadar abunya 4,81%. Jadi, kadar pH keasaman dari si kopi ini cukup rendah. Jadi, memang sifatnya itu asam. Akan tapi ketika diseduh, sahabat, ketika kopi ini powder ini kita seduh, maka ampasnya, nah pada saat ini, sahabat, sudah mengalami kenaikan pH. Nah, ini sudah banyak artikel yang mengulas mengenai ini, perbedaan antara kopi powder yang baru dengan kopi powder yang sudah diseduh. Jadi pH-nya sedikit meningkat, dan ini berguna karena kita menggunakannya nanti untuk sebagai pupuk. Sebenarnya materi ini sudah pernah beli bikin di video tahun 2020. Jadi bagi sahabat yang sudah lama mengikuti Bali Organik pasti sudah tahu video mengenai ampas kopi dan juga ampas teh. Jurnal penelitian yang berjudul pengaruh aplikasi kompos ampas kopi terhadap perubahan sifat kimia tanah andisol. Nah, di dalam jurnal ini, sahabat, ternyata terbukti bahwa aplikasi kompos ampas kopi pada tanah andisol berpengaruh nyata terhadap peningkatan pH, kemudian juga kandungan C organik, N, P, dan K. Kemudian juga di sini KTK-nya pun menjadi lebih meningkat. Nah, akan tetapi penelitian itu berdasar pada pemanfaatkan kompos dari ampas kopi. Sedangkan di sini beli memberikan formula yang lebih sederhana, sahabat. Jadi bagi sahabat yang tidak memiliki waktu untuk membuat kompos, beli memiliki formula dari bahan berupa ampas kopi ini yang beli campurkan dengan abu, sahabat. Jadi ini adalah abu akar bambu, sahabat ya. Beli selalu meluangkan waktu untuk membuat yang namanya abu akar bambu. Nah, beli akan campurkan kedua bahan ini, dan juga ada biang kompos yang nanti beli juga akan campurkan dengan perbandingan yang akan sahabat bisa lihat di video ini. Nah, misalkan beli akan campurkan satu wadah kopi atau ampas kopi. Jadi sahabat bisa timbang, sahabat ya. Kita bisa timbang. Nah, ini beserta wadahnya karena beli menggunakan wadah yang sama. Di sini ada sekitar berapa itu? 100 gram. Jadi sekitar 100 gram dari ampas kopi ini kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, kemudian beli akan campurkan dengan abu dari akar bambu itu sebanyak 50 gram, sahabat ya. Jadi separuh dari berat keseluruhan dari ampas kopi. Nah, sahabat, ini sekitar 58 gram karena berat dari wadahnya ini sekitar 8 gram. Beli akan campurkan ke sini. Jadi perbandingannya 1:1,5.
Beli menggunakan abu ini sahabat ya, karena begini, karena kopi ini memiliki pH yang cukup rendah meskipun kita sudah seduh. Memang pH-nya naik akan tapi masih cukup rendah bila kita aplikasikan ke media. Nah, kemudian abu ini sahabat, abu ini sudah terkenal sejak dulu secara empiris maupun secara pembuktian ilmiah bahwa abu bisa meningkatkan yang namanya pH tanah. Abu bambu ini sahabat, dari apa yang beli baca, memang beli tidak melihat secara langsung hasil dari laboratorium dari penelitian abu ini, akan tapi dari artikel yang beli baca memang si abu ini memiliki namun pada tingkatan yang lebih rendah atau pada kadar yang lebih rendah, abu memiliki beberapa nutrisi mikro sahabat, seperti misalkan borong dan seng. Nah, ini kedua jenis nutrisi mikro yang ada di dalam abu kayu maupun abu akar bambu. Nah, beli akan mencampurkan kedua bahan ini juga karena beli memiliki biang kompos, akan tapi bila sahabat tidak memiliki biang kompos, tidak usah memaksakannya, sahabat bisa menggunakan kedua hal ini saja dan hasilnya sudah cukup baik. Ditambahkan 1 sendok biang kompos dan beli akan mencampurkannya sampai benar-benar merata. Nah, hasilnya akan seperti ini sahabat ya. Nah, apakah kita bisa menggunakannya sebagai campuran dari media tanam? Beli rasa tidak. Ini adalah pupuk tabur yang bisa kita taburkan di permukaan media, tapi bukan sebagai campuran dari media tanam. Mengapa seperti itu beli? Karena bahan yang ada di sini, terutama ampas kopinya itu belum mengalami proses dekomposisi sahabat. Jadi bila sahabat mencampurkan bahan yang belum terdekomposisi dengan baik, ini akan beresiko karena yang terjadi nanti ketika sahabat mencampurkan ini ke dalam media, maka kopi akan terdekomposisi dan dalam proses dekomposisinya ini akan justru mengambil porsi N yang seharusnya didapatkan oleh akar. Setidaknya itu yang pernah beli dapatkan ilmunya dari berbagai macam artikel yang pernah beli baca mengenai fungsi dari ampas kopi ini untuk manfaatnya di media tanam. Nah, sebentar lagi beli akan tunjukkan caranya sahabat ya. Untuk memanfaatkan pupuk seperti ini sahabat, yang seperti tadi kita buat dari ampas kopi seperti ini, beli selalu menggunakannya sebagai pupuk tabur. Nah, misalkan seperti tanaman hias yang ada di dalam pot seperti ini adalah tanaman pucuk merah yang beli tanam dari biji sahabat. Bila sahabat memiliki tanaman di dalam pot, tanaman hias di dalam pot maupun tanaman buah di dalam pot, maka sahabat bisa menggunakan pupuk ini. Pertama kita siram dulu medianya sahabat ya. Kemudian kita akan tambahkan, nah ini lihat, menambahkan hanya sekitar 1 sendok makan saja, beli taburkan di atas media. Jadi sekali lagi kita tidak menggunakannya sebagai campuran di media sahabat ya, akan tapi beli menaburkannya di atas permukaan media karena pupuk ini akan bersifat slow release sahabat. Jadi akan diserap secara perlahan-lahan. Nah, jadi mulai sekarang tidak ada lagi ampas kopi yang terbuang dari dapur. Sahabat bisa manfaatkan menjadi pupuk yang ringan, pupuk yang tidak memiliki bau menyengat sahabat ya. Dan ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini sahabat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.